Bagaimana menguasai pikiran dan emosi? Kita dibesarkan dalam dunia yang reaktif, dan kita semua pasti mengalami saat-saat di mana pikiran dan emosi kita terpicu oleh hal-hal negatif. Kita juga tidak mungkin terhindar dari situasi-situasi tidak diinginkan yang terjadi di sekitar kita. Namun kita mempunyai kebebasan untuk memilih respons dan arti dari suatu kejadian tertentu, serta memilih apakah kita akan bereaksi secara reaktif atau proaktif. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mempunyai pilihan dan secara otomatis merespon situasi tertentu secara negatif. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah bagaimana mindset kita. Jika kita ingin menguasai emosi kita, maka terlebih dahulu harus mengerti perbedaan antara pikiran yang reaktif dan proaktif. Pikiran reaktif versus proaktif. Pada dasarnya, orang-orang reaktif hampir tidak mempunyai kontrol atas emosi mereka, sehingga mengadopsi mentalitas korban dan mempercayai bahwa hidup mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Sedangkan orang-orang yang memiliki pikiran yang proaktif percaya bahwa mereka memiliki kendali atas kehidupan mereka, termasuk pikiran dan emosi mereka. Sayangnya, sebagian besar orang-orang saat ini memilih untuk hidup dalam kondisi reaktif, yang mana hanya mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan. Hidup mereka bergantung pada faktor eksternal, sehingga yang terjadi adalah bahwa mereka akan selalu menyalahkan segala sesuatu, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, Anda sedang mengendarai motor pulang dari kantor, dan tiba-tiba hujan deras membuat Anda basah kuyup seketika. Emosi Anda langsung berubah dari yang tadinya mungkin sedang bahagia karena teman-teman kantor merayakan ulang tahun Anda, menjadi jelek seketika karena basah kuyup dan lupa bawa jas hujan. Emosi memuncak ketika Anda sering terkena lampu merah di jalan yang memperlambat Anda. Nah, seketika Anda dikuasai amarah negatif dan menyalahkan hari yang cenderung tidak bersahabat, serta melupakan betapa senangnya siang hari ketika ulang tahun Anda dirayakan. Disinilah orang-orang proaktif hanya memperhatikan hal-hal yang dapat mereka ubah dan kendalikan, termasuk bagaimana mereka bereaksi terhadap suatu kejadian. Misalnya, contoh di atas, orang-orang proaktif memilih untuk tidak sebal pada faktor eksternal yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu hujan lebat. Sebagai alternatif, mungkin mereka memilih untuk menunda perjalanan pulang dan menikmati secangkir kopi di kafe terdekat, sembari melihat-lihat foto jepretan perayaan ulang tahun siang tadinya. Secara ringkas, orang-orang proaktif ini belajar bagaimana menguasai kondisi emosional mereka. Seperti yang disebutkan Stephen Covey dalam bukunya, karakteristik proaktif ini merupakan ciri-ciri dari orang sukses dan efektif dalam hidupnya. Mereka memiliki mindset yang mempercayai bahwa mereka bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam hidupnya dan mengambil tindakan untuk menciptakan lingkungan yang ideal. Anda tidak perlu menunggu orang lain menciptakan kondisi yang Anda inginkan. Sebaliknya, Anda sendiri yang akan menciptakan kondisi yang Anda inginkan. Misalnya, bos barusan marah-marah kepada seluruh tim termasuk Anda karena tidak mencapai target. Daripada menunggu orang lain menghibur dan menyemangati Anda kembali, Anda bisa memilih untuk menyegarkan kembali pikiran dan energi Anda dengan berjalan-jalan di alam, mendengarkan musik favorit yang semangat, atau memotivasi diri sendiri untuk melakukan lebih banyak sales call. Dan Anda tidak bisa mengontrol dunia eksternal, tetapi hanya bisa mengendalikan pikiran dan emosi Anda. Bagaimana interpretasi dan reaksi Anda akan menentukan sikap yang akan Anda ambil. Bagaimana sikap Anda akan menentukan hasil yang Anda akan capai. Dua orang dapat mengalami kejadian yang sama, namun dengan interpretasi yang berbeda dapat mengambil sikap yang berbeda juga, sehingga memberikan hasil yang berbeda. Life is 10% what happened to me and 90% how I react to it. Bagaimana mengembangkan penguasaan emosi? Untuk bisa menguasai pikiran, Anda harus bisa menguasai emosi Anda. Salah satu cara untuk mengembangkan penguasaan terhadap emosi adalah dengan melakukan ritual pagi yang memberdayakan setiap harinya, yang akan menempatkan Anda pada kondisi pikiran yang optimal dengan seimbang mental dan emosi, baik pada level fisik maupun spiritual.
When you change the way you wake up in the morning, you charge your life. Dengan membangun fondasi yang solid pada pagi hari, maka akan berdampak pada keseluruhan hari Anda. Mulailah pagi hari dengan indah dan penuh syukur, maka Anda akan dilimpahkan hari-hari yang lebih indah pula. Diawali pagi yang tenang pula, akan membuat pikiran Anda jauh lebih jernih, emosi jauh lebih terkendali, dan mengurangi sikap reaktif terhadap hal-hal eksternal. Penguasaan terhadap emosi dimulai dari kesadaran kita akan munculnya emosi tersebut. Salah satu kegiatan ritual pagi yang memberdayakan adalah meditasi dalam kesunyian yang bukan hanya menenangkan pikiran, namun juga mengembangkan perhatian benar. Yakni kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Misalnya, Anda menyadari bahwa Anda sedang marah, maka selanjutnya Anda akan dapat memilih apakah mau tetap marah yang pada akhirnya akan berefek negatif terhadap kesehatan sendiri atau memilih untuk meredam kemarahan tersebut dan mengubah fokus pada hal-hal yang lebih positif. Kesuksesan Anda bergantung pada bagaimana Anda menginterpretasikan suatu kejadian dengan positif dan berdaya. Jadi, jangan terpancing pada kesimpulan yang negatif atas suatu kejadian. Sebelum Anda merespon secara negatif, berhenti sebentar dan coba menilai kejadian tersebut dari perspektif lainnya. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan mengenai bagaimana menguasai pikiran dan emosi. Jangan lupa untuk terus support channel kita Gen Z Plus dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya.